teman-teman, perkenalkan nama saya Rinjani Pitahan dengan NIM 0320220888. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Yang pertama adalah anatomi sistem endokrin. Ada hipotalamus, yang kedua ada tiroid, yang ketiga ada timus, yang keempat ada pankreas, yang kelima ada testis, dan yang keenam ada adrenal atau anak ginjal, yang ketujuh ada ovarium. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan kumpulan kelenjar dan organ yang menghasilkan hormon yang fungsinya adalah untuk memelihara fungsi normal tubuh. Fisiologi sistem endokrin yang pertama adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal yang terletak di langit-langit otak menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi menyokong sel saraf dan mengatur jam tidur seseorang. Yang kedua ada kelenjar hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus terletak di batang otak yang berfungsi untuk sintesa dan sekresi hormon. Hormon hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di sel tursika lekukan spinolatis. Kelenjar ini sering disebut kelenjar pituitaria dan master of glands karena dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi dua, yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon somatotropin yang berfungsi untuk pembelahan sel, pertumbuhan. Hormon tirotropin yang berfungsi dalam sintesis hormon troksin. Sedangkan hipofisis posterior menghasilkan hormon oksitosin yang fungsinya merangsang kontraksi kelahiran dan hormon vasopresin yang berfungsi merangsang reabsorpsi air ginjal. Yang ketiga adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di depan leher. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon troksin dan tiroid. Kedua hormon ini bekerja sama mengatur metabolisme organik dan mengatur pertumbuhan dan mempengaruhi kekuatan panritme pernapasan. Yang keempat ada kelenjar paratiroid. Terletak di dekat kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid atau HPT. Hormon paratiroid berfungsi menjaga stabilitas kadar kalsium dan fosfat di dalam darah. Selain menstabilkan kadar kalsium dan fosfat dalam darah, HPT juga merangsang proses osifikasi pembentukan tulang pada saat pembongkaran matriks tulang untuk menguraikan ion kalsium. Yang kelima ada kelenjar pankreas. Terletak di belakang ventriculus, berfungsi menghasilkan enzim pencernaan, menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar glukosa dalam darah. Yang keenam ada kelenjar timus. Terletak di belakang tulang sternum, menghasilkan hormon timosin dan menghasilkan suatu sel imun yang berfungsi dalam pertahanan tubuh dan membantu pertumbuhan badan. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal atau anak ginjal yang menempel di bagian atas ginjal, tampak seperti organ tambahan pada ginjal, sehingga disebut adrenal kelenjar. Adrenal kelenjar ini terdiri atas dua lapisan jaringan. Lapisan luar berwarna kuning disebut konteks adrenal, dan lapisan dalam yang dibungkus oleh konteks berwarna merah muda disebut medula adrenal. Yang kedelapan ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad memiliki organ endokrin, yaitu ovarium, kelenjar reproduksi wanita yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium ada 2 buah, masing-masing mengandung sekitar 2000-an bakal sel telur. Setiap bakal sel telur terdapat di dalam kantung yang disebut folikel matang menghasilkan estrogen. Estrogen berfungsi merangsang disebut pertumbuhan
Ciri-ciri kelainan sekunder pada remaja perempuan: memperbaiki selaput endometrium setelah menstruasi dan mencegah diproduksinya FHS dari hipofisis dan merangsang diproduksinya H pada hipofisis. Testis adalah kelenjar reproduksi pria yang menghasilkan spermatoid dan hormon testosteron. Pembentukan spermatozoid dirangsang oleh FSH dan pembentukan hormon testosteron dirangsang oleh LH. Hormon testosteron menyebabkan timbulnya ciri-ciri kelainan sekunder pada laki-laki. Sekian video dari saya. Terima kasih.